Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas beberapa soal yang sudah kalian kerjakan kemarin ya, di ulangan harian kemarin. Tapi di sini saya tidak akan membahas semuanya, hanya beberapa soal saja karena beberapa soalnya itu ada yang mirip, beberapa poinnya kan ada yang mirip. Jadi saya hanya akan membahas beberapa soal saja, dan untuk soal yang sepertinya mudah yang kayak misalkan lambang unsur kayak gitu juga kayaknya tidak perlu dibahas ya, karena insya Allah semuanya udah paham. Jadi saya di sini hanya akan membahas beberapa soal yang sekiranya memang perlu untuk kita bahas bersama-sama seperti itu ya. Oke, yang pertama itu ada soalnya di dalam 2 molekul gula pasir, yaitu rumusnya C12H22O11, terdapat berapa molekul? Nah, yang pertama kita lihat, kita harus perhatikan indeks yang dimiliki oleh masing-masing atom tersebut. Sudah nih, kita udah tahu C itu indeksnya 12. Nah, itu berarti jumlah atom itu ada 12, hanya 22, berarti jumlah atom H yang menyusun molekul ini berjumlah 22. Nah, O-nya itu indeksnya 11, sehingga jumlah atom O yang menyusunnya itu 11. Nah, tetapi karena di sini itu ditanyanya itu sebanyak 2 molekul, maka jumlah atom-atom yang tadi kita kalikan dengan 2, yaitu C-nya kita kalikan 2 sehingga jumlahnya 24. H-nya kita kalikan 2 jadi jumlahnya 44, dan O-nya kita kalikan 2 sehingga jumlahnya itu 22. Nah, berdasarkan ini maka jawabannya benar yaitu yang B, terdapat 44 atom H seperti itu. Oke, soal selanjutnya yaitu di bawah ini yang bukan merupakan rumus molekul yaitu, nah kita perhatikan baik-baik nih, kita cek satu persatu. Yang pertama itu NH3, dia itu merupakan rumus molekul, yaitu rumus molekul dari amonia. Nah, kemudian yang B, C4H10, dia juga merupakan rumus molekul dari senyawa butana. Nah, yang C kita perhatikan di situ ada C6H12O6, dia juga merupakan rumus molekul dari glukosa. Nah, yang D itu ada H2O, dia juga merupakan rumus molekul, yaitu rumus molekul dari air. Nah, sekarang kita perhatikan baik-baik yang E. Di situ ada CH2O. Nah, dia itu bukan rumus molekul. Kenapa? Karena dia merupakan rumus empiris nih. Dia itu merupakan rumus empiris dari glukosa. Jadi jawabannya yang E. Oke, soal selanjutnya yaitu pupuk zat A mempunyai rumus kimia yaitu NH4 2 kali SO4. Nah, pertanyaan itu unsur ini tersusun dari, nah yang pertama kita perhatikan baik-baik nih rumusnya, yaitu rumusnya NH4 2 kali SO4. Nah, sekarang kita coba cari satu persatu jumlah atom-atom penyusunnya. Yang pertama ada atom N nih. Nah, kita perhatikan indeks atom N ini berapa? 1. Nah, tapi kita perhatikan lagi di situ ada dalam kurung ya. Di situ dikali 2. Jadi N-nya itu 1 kali 2 jadi 2. Nah, atom selanjutnya itu ada H. H-nya itu indeksnya 4. Nah, tapi dikali 2 nih senyawanya. Itu kan ada dalam kurungnya 2. Jadi H-nya itu kita kalikan juga dengan 2. Jadi 4 dikali 2 jadi 8. Nah, sekarang kita perhatikan S-nya. S-nya itu indeksnya 1. Dan itu tidak dikali apapun ya. Jadi jumlah atom S-nya itu 1. Nah, sekarang kita perhatikan atom O. Di situ atom O indeksnya 4. Jadi jawabannya yaitu yang E. Oke, soal selanjutnya yaitu nama senyawa yang tepat untuk Fe2O3 yaitu, nah langkah yang pertama yaitu kita harus tahu nih unsur-unsur penyusun senyawa ini dia itu merupakan unsur apa. Yang pertama itu ada Fe. Nah, kita tahu nih Fe itu dia merupakan logam. Nah, kalau kita udah tahu Fe itu logam, kita harus cari tahu dia itu termasuk logam utama atau logam transisi. Nah, ketika kita cek ternyata Fe itu dia merupakan logam transisi nih. Nah, kemudian di situ ada O. Kita cek O itu apa? O itu merupakan non logam. Nah, sekarang kita coba ingat-ingat ketika ada sebuah senyawa yang disusun oleh logam dengan non logam, maka aturannya seperti ini. Logam
logam nih. Kemudian kita sebutkan biloxnya. Kenapa? Karena dia merupakan logam transisi ya. Ketika logamnya itu utama, maka tidak perlu kita sebutkan biloxnya. Nah, kemudian kita sebutkan non logamnya kayak gitu. Nah, sekarang bagaimana sih cara kita mengetahui bilox dari si Fe ini? Nah, disitu kan senyawanya itu merupakan Fe2O3 nih. Nah, Fe2O3 ini ketika kita uraikan, dia terpecah menjadi 2 Fe. 2 Fe muatannya itu 2 plus 3 O muatannya 2 min. Nah, bagaimana cara kita mengetahui bilox Fe-nya? Seperti ini. Bilox Fe plus bilox O, karena di situ unsur-unsur penyusunnya itu ada Fe sama O ya. Jadi kita jumlahkan nih, bilox Fe plus bilox O sama dengan 0. Itu maaf tipe karena tidak ada nolnya. Nah, sekarang kita perhatikan baik-baik nih. Tadi Fe-nya tuh ada 2 ya, itu ada koefisien 2-nya. Jadi kita kalikan 2 dikali bilox Fe ditambah 3 dikali bilox O. Nah, bilox O itu di aturannya, aturan bilox itu min 2. Tipe lagi di situ. Jadi bisa kita tuliskan 2 dikali bilox Fe ditambah 3 dikali min 2 sama dengan 0. Sehingga 2 kali bilox Fe sama dengan 6. Sehingga kita dapatkan nih bilox Fe-nya itu 3. Nah, sekarang cara penulisannya yaitu kita sebutkan nih besi. Nah, kemudian kita sebutkan biloxnya 3. Kemudian kita sebutkan unsur non logamnya yaitu oksigen, kita tambah ida, jadi oksida. Jadi namanya yaitu besi 3 oksida. Jadi jawaban yang benar yaitu besi 3 oksida. Oke, lanjut ke soal berikutnya yaitu nama yang tidak sesuai dengan rumus kimianya yaitu. Nah, sekarang coba kita perhatikan baik-baik dari masing-masing pilihan gandanya ya. Yang pertama, yang A. Kita perhatikan di situ rumusnya yaitu N2O4. Nah, sekarang kita perhatikan baik-baik masing-masing unsurnya. Di situ ada N. N itu dia merupakan unsur non logam. O itu juga merupakan unsur non logam. Nah, sehingga untuk memberi namanya kita perlu menyebutkan indeks yang dimiliki oleh masing-masing unsur tersebut. Di situ ada N. N itu nitrogen. N di situ indeksnya 2. Jadi kita sebutkan nih di nitrogen. Kemudian kita perhatikan oksigennya nih, O. O di situ indeksnya 4. 4 itu dalam bahasa Yunani tetra. Sehingga kita sebutkan tetra oksida. Sehingga namanya yaitu di nitrogen tetra oksida. Nah, sekarang itu benar ya. Jawaban yang A itu benar. Nah, sekarang yang B. Yang B itu rumusnya CS2. Nah, sekarang kita perhatikan C itu dia merupakan unsur non logam. Si S juga dia merupakan unsur non logam. Sehingga aturannya masih sama ya. Kita perlu menyebutkan indeks yang dimilikinya. Nah, di situ C itu indeksnya 1. 1 itu mono, tapi tidak perlu disebutkan, sehingga langsung saja kita sebutkan karbon. C itu karbon ya. Nah, kemudian ada S. S-nya itu indeksnya 2. 2 itu jadi kita sebutkan disulfida, sehingga nama untuk senyawa CS2 yaitu karbon disulfida. Nah, ini jawabannya sesuai ya. Rumus dengan namanya itu sesuai. Sekarang kita coba cek yang C. Di situ ada senyawa rumusnya Fe2S3. Nah, sekarang kita perhatikan baik-baik. Fe itu dia merupakan logam transisi ya. Nah, kemudian S-nya itu dia merupakan non logam. Nah, ingat baik-baik, kalau logam transisi itu kita perlu menyebutkan bilox yang dimiliki oleh logam tersebut ya. Nah, sedangkan di situ di pilihan gandanya Fe2S3 itu dia diberi nama diferotrisulfida. Nah, secara ini sudah salah ya, berarti jawabannya salah karena di situ disebutkan di fero, sedangkan si Fe ini dia merupakan logam, jadi kita tidak perlu menyebutkan indeks yang dimilikinya. Ingat baik-baik, ketika unsur penyusunnya logam, maka tidak perlu disebutkan indeks yang dimiliki oleh masing-masing unsur penyusun sebuah senyawanya. Sehingga yang C ini merupakan jawaban yang salah karena
Fe2S3 ini namanya yaitu besi 3 sulfida. Nah, sudah nih kita udah menemukan kita sudah menemukan senyawa dengan nama yang salah. Jadi sehingga kita tidak perlu nih mengecek lagi apakah yang D dan yang E itu benar atau salah, karena kita sudah tahu jawabannya yaitu C. Seperti itu ya. Soal selanjutnya yaitu rumus garam yang benar apabila ion kalsium bergabung dengan anion sulfat. Nah, sekarang kita perlu tahu nih lambang unsur dari ion kalsium itu apa. Nah, ion kalsium itu lambang unsurnya Ca 2+. Di situ muatannya 2+. Nah, kemudian ada anion sulfat. Nah, anion sulfat itu lambang unsurnya SO4 2-. Kalian bisa coba cek di tabel yang kemarin sudah saya kirimkan, daftar-daftar dari sejumlah ion, baik itu ion positif maupun ion negatif. Kalian bisa cek di situ ya. Nah, kemudian pertanyaannya itu kan apabila si dua ion ini tuh mereka bereaksi, maka akan membentuk sebuah senyawa dengan rumus apa? Seperti ini. Ca2+, ketika kita reaksikan dengan SO4 2-, maka dia akan membentuk CaSO4. Nah, kenapa? Nah, ingat ini baik-baik ya. Ketika nih ada sebuah ion dia bereaksi nih akan membentuk sebuah senyawa, maka prinsipnya yaitu muatan positif yang dimiliki harus sama dengan muatan negatifnya. Ya, di situ muatan positifnya apa? Berapa? 2+. Yang dimiliki Ca yaitu 2+. Nah, muatan negatifnya berapa? 2-. Udah sama nih muatannya. Nah, sehingga kita tidak perlu mengkalikan dengan nilai atau koefisien manapun, karena jumlah masing-masing muatannya itu sudah sama. Prinsipnya itu, pokoknya ketika ada sebuah ion dia itu bersatu akan membentuk reaksi, maka prinsipnya ion positifnya harus sama dengan ion negatifnya. Supaya apa? Supaya senyawa yang dihasilkan itu dia muatannya netral. Seperti itu ya. Beda lagi nih ketika yang direaksikan dengan ion SO4-nya itu dia bukan Ca. Misalkan saya punya contoh nih. Kalau ini udah clear ya jawabannya yang A, yaitu CaSO4. Maaf di situ typo. Nah, seperti ini, misalkan saya punya nih Na. Nah, Na itu dia muatannya 1+, Na+. Kita reaksikan dengan SO4. SO4 itu muatannya 2-. Nah, yang Na muatannya 1, yang SO4 muatannya 2. Nah, muatannya itu belum sama ya. Nah, harus kita samakan dengan cara apa? Dengan cara si N-nya tadi, si Na-nya kita kalikan dengan koefisien 2, karena tadi muatan SO4-nya itu dia 2 ya. Jadi reaksinya itu akan menjadi Na2 Na+ ditambah SO4 2- menjadi Na2 SO4. Kenapa Na2? Karena tadi si Na-nya itu yang di depan, yang di sebelah kiri, Na-nya ion Na-nya itu kita kalikan dengan koefisien 2. Soal selanjutnya yaitu rumus kimia untuk senyawa asam klorida, asam fosfat, dan asam perklorat berturut-turut, yaitu, nah, kita perhatikan baik-baik. Ketika yang ditanyakan itu asam, maka dia itu senyawa yang mengandung gugus H+. Ingat baik-baik ya, pokoknya misalkan nih ada senyawa nih di depannya H, maka bisa dipastikan senyawa itu merupakan asam. Gitu ya. Nah, sekarang asam fluorida. Asam fluorida itu dia terbentuk dari H+. Hanya itu mewakili asamnya ya. H+ ditambah fluorida. Fluorida itu dia F. Nah, muatannya berapa? -1. Nah, muatannya udah sama-sama nih. Hanya +1, F-nya -1, sehingga senyawanya rumusnya HF. Nah, kemudian kita beralih ke asam fosfat. Nah, seperti ini ya. Asamnya itu H+. Nah, kemudian fosfat itu ion fosfat itu rumus lambang unsurnya PO4 3-. Itu 3-, bukan 13, 3-. Nah, sekarang si H-nya itu muatannya tadi +1, H+ aja nih.
sedangkan PO4-nya dia muatannya sejumlah 3 min. Jadi tidak imbang ya. Nah, sehingga kita perlu mengimbangkannya dengan apa? Dengan cara memberikan koefisien di depan angka H. Karena di situ muatan H-nya itu kekurangan. Karena tadi saya bilang apa? Muatannya itu harus sama besar antara muatan positifnya dengan muatan negatifnya. Seperti itu ya. Sehingga reaksinya itu 3H plus ditambah PO4 3 min menjadi H3 PO4. H3 ini dari koefisien yang ada di sebelah kiri ya. Itu hanya yang di sebelah kiri kan itu kita kalikan 3. Jadi senyawa yang dihasilkannya itu H3 PO4. Nah, sekarang yang terakhir asam perklorat. Nah, asam perklorat itu dia disusun oleh H+ sebagai penyusun asamnya. Kemudian perklorat itu lambang unsur ionnya itu ClO4 min 1. Kita perhatikan di situ ion positifnya sudah sama nih dengan muatan negatifnya ya. Di situ plusnya itu muatannya 1, ClO4-nya muatannya min 1. Di situ udah sama, sehingga kita tidak perlu menuliskan koefisien, menambahkan koefisien dan lain-lain kayak itu. Sudah jadi. Jadi reaksinya yaitu H+ ditambah ClO4 min bereaksi menjadi HClO4 seperti itu. Sehingga jawabannya yaitu yang B. Soal selanjutnya yaitu perhatikan persamaan berikut. Nah, pertanyaannya, zat yang bertindak sebagai pereaksi atau reaktan yaitu, nah ingat baik-baik, reaktan atau pereaksi dia itu zat yang berada di sebelah kiri tanda panah. Ya, ingat baik-baik, reaktan itu yang ada di sebelah kiri tanda panah, sehingga di situ reaktannya yaitu ada H2S dan SO4 H2S dan SO2. Nah, sedangkan untuk zat yang berada di sebelah kanan tanda anak panah dia itu dinamakan dengan produk seperti itu ya. Sehingga jawabannya yaitu yang B. Reaktannya atau pereaksinya yaitu H2S dan SO2 karena dia ada di sebelah kiri tanda panah. Nah, soal selanjutnya yaitu pada reaksi Zn ditambah dengan HCl bereaksi menjadi ZnCl2 plus H2. Nah, di situ koefisiennya belum kita ketahui ya. Di situ masih dilambangkan dengan A, B, C, dan D. Nah, sekarang pertanyaannya itu berapa sih nilai koefisien dari A, B, C, D ini berturut-turut. Nah, ketika kita akan menyetarakan sebuah persamaan reaksi, selalu ingat prinsip ini ya. Jumlah atom yang terlibat dalam sebuah reaksi yang berada di sebelah kiri harus sama dengan jumlah atom yang ada di sebelah kanan, seperti itu. Nah, sekarang kita perhatikan masing-masing atom yang terlibatnya ya. Yang pertama ada atom Zn. Nah, Zn di sebelah kiri itu tandanya A. Nggak ada indeksnya ya, nggak ada. Langsung saja Zn sama dengan A. Nah, sekarang kita perhatikan nih Zn yang di sebelah kanan. Nah, yang di sebelah kanan itu tandanya C. Sehingga A sama dengan C seperti itu tuh. Nah, kemudian di situ ada atom H. Atom H, kita perhatikan atom H yang di sebelah kiri. Nah, atom H yang di sebelah kiri ini dia dilambangkan dengan B. H di sebelah kiri itu tidak memiliki indeks ya. Udah, langsung aja jadi B. Sekarang kita perhatikan H yang ada di sebelah kanan. Di situ kita lambangkan dengan D. Nah, tapi H yang di sebelah kanan ini dia memiliki indeks nih. Indeksnya 2. Sehingga D-nya itu digali 2D ya, sehingga ini H itu maka B sama dengan 2D kayak gitu. Nah, kemudian kita perhatikan atom Cl nih. Cl yang ada di sebelah kiri. Nah, Cl yang di sebelah kiri itu kita lambangkan dengan B tadi ya, B. Nah, Cl-nya di sini dia tidak memiliki indeks. Jadi langsung saja B seperti itu. Sekarang kita perhatikan Cl yang ada di sebelah
kanan. Situ Cl di sebelah kanan itu kita lambangkan dengan C. Nah, kita perhatikan lagi, Cl yang di sebelah kanan ini dia memiliki indeks nih, indeksnya 2, sehingga Cl-nya sehingga Cl itu 2C. Ya, ingat baik-baik, ketika indeksnya berapa, berarti kita kalikan nih dengan koefisiennya seperti itu ya. Nah, kemudian kita misalkan nih, untuk mengetahui nilainya kita misalkan si A ini tadi, si A itu kita misalkan dengan 1. Sebenarnya kita bisa nih memisalkan dengan angka berapapun, cuma supaya lebih mudah saja, jadi kita misalkannya dengan 1. Misal A itu sama dengan 1, maka kita masukkan nih di persamaan yang di atas nih. Situ A itu sama dengan C. Sehingga kita udah tahu nih nilai A itu 1, maka C-nya pun sama dengan 1. Nah, kemudian kita ke persamaan berikutnya. Di situ kita udah tahu nih nilai A itu 1, kita juga udah tahu nih nilai C itu 1. Sekarang yang belum kita ketahui apa saja? Di situ ada ya B. Nah, sekarang B itu persamaannya, kita perhatikan yang di Cl ya. B itu sama dengan 2C. Ya, 2C. Nah, sekarang tadi udah kita ketahui nih, C itu nilainya 1, sehingga langsung saja kita masukkan B sama dengan 2 kali C. C-nya sama dengan 1, sehingga B itu nilainya sama dengan 2, kayak gitu ya. Nah, sekarang nilai yang belum kita ketahui apa? D, gitu ya. Yang belum kita ketahui itu D. Nah, kita perhatikan nih persamaan di atas yang mengandung D itu yang mana? Yang ini, atom H ya. B sama dengan 2D. Nah, B sama dengan 2D. Nah, tadi B-nya itu sudah kita dapatkan nih. B itu nilainya 2, sehingga 2 sama dengan 2D. Nah, sehingga nilai D-nya itu sama dengan 1. Sekarang sudah kita dapatkan masing-masing nilai koefisiennya, yaitu A itu sama dengan 1, B itu sama dengan 2, C itu sama dengan 1, D itu sama dengan 1. Sehingga jawaban yang benar yaitu yang C, seperti itu ya. Nah, sekarang ke soal yang berikutnya, yaitu perhatikan persamaan berikut ini. Nah, persamaannya itu CaOH 2 kali direaksikan dengan H3PO4 menjadi Ca3PO4 2 kali plus H2O. Nah, pertanyaan itu koefisien reaksi pada persamaan di atas, yaitu, nah, langkah-langkahnya itu seperti tadi ya, masih mirip seperti tadi. Koefisiennya bisa kita misalkan dengan huruf A, B, C, dan seterusnya. Situ saya misalkan koefisien untuk CaOH 2 kalinya itu A, untuk H3PO4 nya itu B, sedangkan Ca3PO4 2 kalinya itu saya misalkan dengan koefisien 1, seperti tadi sebenarnya 1. Nah, sedangkan untuk H2O nya itu saya misalkan dengan C, kayak gitu ya. Sekarang kita perhatikan baik-baik ke senyawa yang memiliki koefisien 1 nih. Di situ ada Ca3PO4 2. Di situ ada unsur Ca. Ya. Ada atom Ca. Nah, ingat baik-baik. Jadi atom Ca yang ada di sebelah kiri harus sama dengan atom Ca yang di sebelah kanan. Nih, sekarang kita perhatikan atom Ca yang di sebelah kiri. Yang di sebelah kiri kita misalkan tadi dengan A. Nah, kita perhatikan lagi indeksnya 1 ya. Jadi tetap kita tuliskan dengan A. Sekarang kita lihat Ca yang ada di sebelah kanan. Di situ Ca-nya itu punya indeksnya 3 ya. Koefisien 1, jadi 3 kali 1 jadi 3 gitu ya. Situ jadi persamaannya A sama dengan 3. Sekarang kita perhatikan atom P. Kenapa saya milih atom P dulu? Karena di situ atom P itu sudah diketahui koefisiennya bernilai 1, seperti itu ya. Nah, kita perhatikan nih P yang ada di sebelah kiri. P yang di sebelah kiri itu dia memiliki indeks berapa? 1. Indeksnya 1. Nah, sedangkan koefisiennya itu B. Kayak gitu ya. Jadi langsung saja kita tuliskan B. Nah, sekarang kita perhatikan atom P yang ada di sebelah kanan. Ya, yang di sebelah kanan itu P-nya dia dikali 2.
itu ya, di luar tanda kurung itu ada nilainya 2, jadi P-nya itu nilainya 2 dikali koefisiennya 1. Dikali dengan koefisien 1, jadi 2. Sehingga persamaannya B sama dengan 2. Nah, sekarang kita perhatikan atom H. Atom H yang di sebelah kiri. Ya, di situ yang di sebelah kiri dia yang di senyawa pertama dulu, yang di CaOH 2 kali, di situ hanya itu punya indeks 2 ya, dikali A jadi 2A. Ditambah ada lagi nih, hanya itu di senyawa yang H3PO4, situ hanya indeksnya 3 dikali koefisiennya berapa? B, 3B. Sudah, sekarang kita lihat H yang ada di sebelah kanan. H yang di sebelah kanan itu di situ ada di senyawa H2O. Nah, hanya itu dia punya indeksnya 2 dikali koefisiennya C, jadi 2C seperti itu ya. Sekarang langsung saja nih kita masukkan saja. Jadi tadi untuk atom H itu persamaannya 2A ditambah 3B sama dengan C. Nah, A-nya tadi sudah kita ketahui nih nilainya, yaitu 3, sehingga 2A itu sama dengan 2 dikali 3 ditambah 3 dikali 2, karena tadi B-nya itu nilainya 2 sama dengan 2C. Nah, 2 dikali 3 sama dengan 6 plus 3 dikali 2 sama dengan 6 sama dengan 2C, sehingga C-nya itu sama dengan 2 seperti itu ya. Nah, sekarang kita ke atom O. Nah, atom O yang di sebelah kiri kita perhatikan di situ ada di senyawa CaOH 2 kali. Nah, O itu yang di CaOH 2 kali dia indeksnya 2 dikali dengan koefisiennya A, jadi 2A. Nah, kemudian kita perhatikan lagi O-nya itu ada di senyawa yang kedua, yaitu di H3PO4. Ya, di situ O-nya indeksnya 4 nih. Indeksnya 4 dikali koefisiennya berapa? B. Jadi 4B sama dengan kita perhatikan O yang di sebelah kanan. Ya, yang di sebelah kanan itu ada di dua tempat nih. Yang pertama di O yang di senyawa Ca3PO4 2 kali. Di situ O-nya indeksnya berapa? O-nya indeksnya 4 dikali 2, itu di luarnya kan dikali 2, jadi 8 ya, dikali koefisiennya berapa? 1, sehingga 8. Kemudian ditambah dengan O yang ada di senyawa H2O, di situ O-nya indeksnya 1 dikali koefisiennya C, jadi C. Sehingga untuk atom O ini dia memiliki persamaan 2A ditambah 4B sama dengan 8 ditambah C. Nah, A-nya sudah kita ketahui nih, nilai A sudah kita ketahui, nilai B sudah kita ketahui ya. Jadi langsung saja kita masukkan 2 dikali 3 sama dengan 2 dikali 3 ditambah 4 dikali 2 sama dengan 8 dikali C, sehingga 6 ditambah 8 sama dengan 8 plus C, sehingga C-nya itu sama dengan 6. Sehingga jawabannya yaitu yang B. Oke, sekian pembahasan kita mengenai ulangan harian kemarin. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.